Seorang perempuan ASN ditemukan meninggal di dalam mobil dinas milik pemerintah Kabupaten Bangkalan di area parkir Terminal 1 Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Korban diduga sudah meninggal sekitar 2 hingga 3 hari. Warga Karanganyar, Jawa Tengah mengembalikan minyak kita bantuan pemerintah setelah dikeluhkan berbau solar. Warga ramai-ramai mengembalikan bantuan pangan gratis itu karena muncul bau menyengat ketika minyak goreng digunakan. Truk mengantre panjang untuk mendapatkan bahan bakar solar yang terbatas di Surabaya, Jawa Timur. Sopir terpaksa menunggu hingga berjam-jam di tengah keterbatasan ketersediaan solar bersubsidi. Kapal Gamsunoro milik PT Pertamina International Shipping berhasil melintasi Selat Hormuz usai perjanjian damai Amerika Serikat dan Iran. Namun demikian, kapal Gamsunoro wajib memenuhi sejumlah persyaratan termasuk kesiapan kru dan keamanan. Palu Basah, hidangan khas Makassar yang dikenal sebagai ikon kota Daeng. Palu Basah dikenal dengan menu berkuah dengan taburan kelapa sangrai yang mirip dengan coto. Halo, selamat siang saudara, salam sehat selalu, salam jumpa kembali di Kompas Siang. Saudara, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai polemik pelaksanaan program makan bergizi gratis terjadi akibat tak ada perencanaan matang. Namun, Luhut optimistis pelaksanaan MBG akan lebih baik ke depannya. Sementara itu, Kejaksaan Agung memastikan ribuan motor listrik milik Badan Gizi Nasional yang telah disegel tetap dapat didistribusikan. Kendaraan ini tetap dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasional program BGN. Selengkapnya selama 2 jam ke depan. Bersama saya, Lintang Budiastuti. Dan saya, Vidi Batlolone. Kita simak Kompas Siang selengkapnya. Kompas TV independen, terpercaya. Saudara, seorang perempuan ASN ditemukan meninggal di dalam mobil dinas milik pemerintah Kabupaten Bangkalan di area parkir Terminal 1 Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Korban diduga sudah meninggal sekitar 2 hingga 3 hari. Rabu 24 Juni, pengemudi taksi online melihat ada cairan yang keluar dari mobil dinas milik pemerintah Kabupaten Bangkalan di parkiran Terminal 1 Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Saat didatangi, terlihat seorang perempuan di dalam mobil dalam kondisi tak bergerak. Petugas Bandara Juanda bersama polisi melakukan pemeriksaan awal dan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa sejumlah saksi, serta mengamankan barang bukti. Proses evakuasi korban yang dilakukan tim Basarnas Surabaya membutuhkan waktu lama karena harus dilakukan secara hati-hati. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Porong untuk proses identifikasi. Korban diketahui berinisial RYS, ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan. Menurut tim forensik, ditemukan luka di area telinga, diduga akibat benda tumpul. Tim juga membantah dugaan korban dalam kondisi hamil. Diperkirakan korban telah meninggal lebih dari 2 hari sebelum ditemukan. Ini sampelnya kita kirim ke lapor Surabaya, ya. Kemudian ada pemeriksaan pada swab vagina menunjukkan hasil tidak ditemukan sperma. Terima kasih terkait dugaan perut yang membesar. Setelah diadakan pemeriksaan dalam, ternyata korban dinyatakan tidak hamil. Setelah disemayamkan di rumah duka di Perumda Bangkalan, jenazah RYS dimakamkan di pemakaman umum setempat Kamis pagi.
Duka keluarga mengiringi kepergian korban di peristirahatan terakhir setelah sebelumnya disolatkan. Saudara, yang Anda saksikan saat ini adalah visual terkini dari kegiatan atau safari perdana Joko Widodo ke Lampung, saudara. Agenda hari ini adalah Jokowi akan menghadiri acara terkait dengan Partai PSI atau Partai Solidaritas Indonesia. Ini merupakan perjalanan perdana Joko Widodo dalam rangka safari untuk mendukung Partai Solidaritas Indonesia. Jokowi berangkat dari kediamannya di Solo pagi ini dan nampaknya saat ini sudah tiba di Bandar Lampung, saudara. Agendanya, Jokowi dijadwalkan akan menghadiri sejumlah acara terkait Partai Solidaritas Indonesia selama 3 hari yang diselenggarakan oleh para relawan PSI. Ini nampaknya Jokowi baru saja datang, saudara. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mulai melakukan safari politik dengan berkeliling Indonesia. Lokasi pertama dilaksanakan hari ini, hari Jumat 26 Juni. Dan destinasi pertama Jokowi yang dipilih adalah Lampung, saudara. Gimana menurut kita negara saat ini, Pak? Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Jokowi. Saya kasih jalan Pak. Jokowi tampak sudah siap dengan mengenakan kemeja dan topi putih yang kita bisa saksikan tadi di layar kaca. Menariknya terdapat logo Partai Solidaritas Indonesia atau PSI pada kemeja dan topi yang dikenakan Jokowi hari ini. Ini menandakan bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi sudah siap untuk melakukan safari politiknya yang dilakukan perdana hari ini untuk mendukung Partai Solidaritas Indonesia. Kita akan update perkembangan terkait safari politik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo untuk hadir di acara Partai Solidaritas Indonesia, saudara. Tapi kita akan lanjutkan